itu ilmunya adalah yang penting apinya besar, apinya nyamber, dan nyamber pada saat kita suruh nyamber. Atau lovers, baik lagi dengan saya Lung Dokter Mobil. Kali ini di Q&A edisi part number 6. Keren juga ya. Banyak masuk memang pertanyaan-pertanyaan dari Domo lovers, yaitu masuk terutama di YouTube. Dan ini tim saya sudah memilah 10 pertanyaan untuk Q&A part 6. Yang pertama, Muzadi Adlani. Saya mau tanya, saya punya Avanza Veloz 2016, manual 1300. Kenapa ya setiap mau masuk gigi mundur susah banget? Padahal udah ganti oli gardan sama transmisi. Itu namanya synchromess. Jadi synchromessnya coba dicek, karena itu biasanya synchromessnya nggak mau masuk. Nah, tapi kadang-kadang susah masuk mundur itu mungkin karena gear posisinya juga nggak bagus. Jadi saran saya coba masukin ke gear 1, 2, baru masukin ke R. Nah itu biasanya bisa, biasanya. Kalau nggak bisa ya berarti transmisi diturunin, dicek synchromessnya. Nathaniel Bima, mau tanya nih, kalau busi iridium sama busi silver yang pengapaiannya 360 atau breeze, apakah ada perbedaan yang signifikan pada performa mesin, terutama mesinnya boros, lemot, knocking, dan lebih direkomendasi busi yang mana? Oke, saya tidak mau menyebutkan merek karena saya tidak mau merekomendasikan merek busi. Busi itu ilmunya adalah yang penting apinya besar, apinya nyamber, dan nyamber pada saat kita suruh nyamber. Artinya ignition timingnya itu tidak boleh off, kemudian apinya juga harus besar, gappingnya harus bagus, dan harus value for money. Kadang-kadang begini loh, memang perbedaan antara busi racing dan busi biasa itu signifikan banget, tapi biasanya busi racing itu nggak tahan lama. Nah, kalau memang busi racing biasanya dulu kita pakai yang merek-merek ada di pasaran itu NGK Racing, itu memang harganya bisa 10 kali lipat lebih mahal. Dan memang itu berasa untuk racing, tapi nggak bisa dipakai harian. Nah, sekarang gini deh, berapa banyak uang yang Anda mau keluarkan untuk mendapatkan seberapa besar tenaga? Kan intinya itu kan, berapa banyak rupiah per torsi atau per horsepower yang Anda keluarkan. Nah, kalau hanya dari busi, udah pasti tidak terlalu signifikan. Karena kenapa? Karena coilnya sama. Sebenarnya dari beli coil yang bagus dan busi yang bagus itu satu set. Kalau kita hanya beli businya aja, coilnya nggak diganti atau nggak di-upgrade, itu nggak akan mengeluarkan api yang lebih besar. Mungkin di video-video saya yang sebelumnya saya ada menjelaskan tentang beberapa alat yang digunakan untuk menaikkan apinya di busi itu gitu. Nah, itu bisa kita ganti dengan coil racing. Nanti itu coil racing videonya akan saya upload lagi. Kita bisa kasih yang namanya VSD atau kita bisa kasih max power, itu fungsinya untuk menaikkan apinya gitu. Nah, setelah apinya dinaikkan, businya harus diperbagus juga. Karena kenapa? Kalau businya jelek, udah pasti cepet aus gitu loh. Nah, makanya dari busi itu ya hanya itu aja ilmunya. Kalau untuk merek apa yang paling bagus dan enggak, Anda mendingan spend uangnya itu di coil deh. Anda rasain dulu itu pakai coil racing itu enaknya kayak apa, baru Anda ngomong busi. Karena kalau businya doang yang diganti, coil yang nggak diganti, sama aja gitu loh bagi saya. Oke, yang ketiga, Encep Komarudin. Malam Om, saya Veloz 1500 2014. Ban depan bunyi geluduk-geluduk kalau kena jalan berlubang. Cek Toyota karena katanya steering rack-nya berkarat karena pelindung karet-karetnya bolong, harus diganti. Pertanyaannya bisa dibenerin apa harus diganti? Steering rack berkarat itu kok kayaknya nggak mungkin bunyi geluduk-geluduk deh. Kalau menurut saya steering rack itu kalau bunyi geluduk-geluduk itu kalau misalkan kita belok atau apa, itu baru bunyi oke. Kalau lagi jalan lurus berlubang kena lubang kemudian bunyi geluduk-geluduk, itu biasanya di karet-karet busing kaki-kaki. Jadi kita cek karet busing dari tie rod, dari arm, dari suspensi atas bawah dan dudukan suspensi ke chassis itu dicek semua dulu. Karena kalau steering rack itu biasanya kalau dibelokin aja baru bunyi. Bukan dari jalan kemudian bunyi geluduk-geluduk, no. Jadi itu dicek dulu ke tukang kaki-kaki sebelum Anda ganti. Karena steering rack Veloz, tahu saya itu elektrik, itu mahal. Bisa Tanik. Saya punya Grand Veloz 2016 1300, pada saat off ada indikator berkedip terus, warna indikator malah bulat, terletaknya lebih sebelah kiri dari pintu. Mobil saya indikator itu mati. Indikator itu apa ya? Itu namanya indikator alarm sistem. Jadi itu emang harus kedip-kedip. Kalau nggak kedip-kedip berarti alarm Anda mati. Jadi kedip-kedip wajar. Nggak bakal nguras aki. Karena satu LED hanya 1 watt kalau dihidupkan per jam. Jadi harusnya itu nggak apa-apa. Gunawan Suteja. Hai Dokter Mobil saya Sigra 1,2 2018. Satu, kenapa mobil saya dipakai ngebut jalan 140 km lebih atau saat tarik-tarik kabin mobil bau gosong? Kenapa kalau nggak pakai AC tidak? Oke, kabin mobil bau gosong itu karena memang mesinnya sudah operating at maximum capacity. Biasanya kalau mobil baru itu kan cat-cat atau pelindung pelapis besi-besinya itu masih baru ya.
Nah di situ ketika dipanasin itu dia memang mengeluarkan bau angus. Cuman itu nanti lama-lama akan hilang sendiri. Jadi nggak apa-apa. Kenapa ya tarikan awal Sigra awal di tarikan 2000 cc sangat berat sekali, pas di atas 3000 langsung narik seperti turbo lag. Makasih dokter mobil. Nah kalau untuk tarikan bawah Sigra itu berat memang iya, itu namanya dual VVTi ya. Jadi ketika VVTi-nya itu engage di atas 3000 rpm, itu Anda menggunakan 100% tenaga dari mesinnya. Ya, atau cc-nya 100% Anda pakai. Biasanya kalau di bawah 2000 cc itu memang VVTi-nya off. Jadi dia masuk ke eco mode supaya lebih ngirit. Nah, solusinya untuk mengurangi itu adalah di mapping atau di remap atau di piggyback itu bisa, karena kita bisa geser letak VVTi-nya gitu loh. Jadi VVTi-nya kita kecilin sedikit dan belum tentu pasti boros gitu loh. Jadi kemungkinan hanya kita geser aja, tarikannya lebih bagus dan kemungkinan malah konsumsi BBM sama gitu loh. Oke. Erik Sendiawan, mobil saya BMW 320i 2014. Setelah ganti downpipe, mobil saya kadang kalau lagi ngegas di RPM bawah suka kayak nyendat-nyendat. Terus kalau cold start mobilnya RPM-nya naik turun, itu kenapa ya? Atau ECU-nya lagi beradaptasi? Gini loh, saya kemarin ada trip ke salah satu pabrik buat knalpot di Indonesia. Kita mau bikin knalpot kita sendiri atau downpipe kita sendiri. Kenapa? Karena downpipe yang berada di pasaran itu hanya sekedar mengganti downpipe, tidak betul-betul menghitung volume gas buangnya berapa, tekanan baliknya berapa, gas exhaust pressure-nya berapa, itu nggak pernah dihitung sama mereka. Nah, untuk mobil BMW biasanya ganti downpipe itu custom. Ya kan? Karena kenapa? Karena kalau beli yang plug and play mereknya Eisenman atau Akrapovic itu mahal banget. Jadi ketika dia custom itu ada perbedaan di antara volume gas buang yang diharapkan ke volume gas buang yang mobil itu require gitu loh. Nah, salah satu problemnya adalah dia nyendat-nyendat atau dia malah mungkin boyok, nggak ada tarikan, atau malah mungkin tarikannya loss sama sekali. Nah, di beberapa kasus bisa kita tolong dengan mapping atau remap. Di beberapa kasus memang nggak bisa. Memang kita minta untuk standarin lagi. Kemarin saya dapat Audi A5, itu dia ganti knalpotnya downpipe-nya dari depan sampai belakang, habis hampir 25 juta. Ketika di mapping nggak dapet gitu loh. Saya minta sama orangnya standarin dulu, kita coba lihat dengan performa dengan knalpot standar. Ternyata ketika di standarin, kita mapping ulang, hasilnya lebih jos. Nah, itu sebenarnya problemnya di waktu bikin itu downpipe dan exhaust gitu. Volumenya nggak sesuai. Jadi Anda harus cek lagi apakah volume itu sesuai. Kadang-kadang problemnya tidak dapat di-solve hanya dengan mapping. Oke. Christian Eben, Avanza 2006 mengalami hal yang sama. Asap putih tiap dinyalain, bisa dibantu. Ini kayak dukun. Asap putih ketika dinyalain, saya udah bilang ya, macam-macam, berbagai macam hal. Biasanya sih olinya bocor ke ruang bakar. Nah, itu harus dicek dulu, dites kompresi, kemudian kalau memang ternyata olinya bocor ke ruang bakar ya turun mesin. Itu nggak ada hal lain lagi yang bisa kita lakukan. Jadi saran saya sih bawa ke bengkel, kita cek. Arik Arianto, kok R3 saya tahun 2013 kalau dinyalain AC RPM jadi naik turun. Sebentar ke 800 terus geser lagi. Apanya yang kurang normal? Oke, 2013 Anda coba cek throttle-nya, karena throttle-nya itu sudah electric throttle, dibersihkan dan di learning ulang. Kalau mau ya bagus, kalau nggak mau ya berarti throttle Anda udah bermasalah, harus diganti. Nggak bisa ditolong kalau itu. Herianto Angkasa, mobil saya Kijang Krista diesel manual tahun 2000. Gimana caranya supaya mengetahui bos pump rusak atau tidak, atau kotor, atau bos pump itu kotor bisa diperjing menggunakan Livimoly diesel parts. Bos pump rusak itu biasanya mobilnya nggak jalan. Bos pump kotor itu biasanya mobilnya tarikannya berat. Kalau bos pump kotor bisa dibersihkan dengan purging, tergantung produknya sama tergantung siapa yang melakukan. Karena biasanya kalau hanya purging aja hasilnya kurang bagus. Jadi betul-betul namanya proses tune up itu harus dilakukan dari hulu ke hilir. Maksudnya dari tangki bahan bakar, filter solarnya, bos pumpnya, injektornya, kemudian katalitiknya itu harus dilakukan secara step by step. Kalau enggak hasilnya pasti juga nggak akan maksimal. Antoro Bali Tour, ini iklan oke. Mobil saya Avanza S 2011 Matic. Mobil saya kenapa ya kok ngelos di RPM tinggi? Kadang-kadang udah di tune up total. Matic ngelos di RPM tinggi. Oke, Anda udah ganti oli Matic belum? Kalau Anda sudah ganti oli Matic, Anda coba turunkan Maticnya, dilihat plat koplingnya. Kalau ngelos di RPM tinggi itu biasanya ketika RPM tinggi, dia slip koplingnya. Nah, kalau udah habis koplingnya ya diganti, nggak bisa diapa-apain lagi. Mungkin sekian dulu Q&A di part 6 saya. Silahkan komen di bawah dan bertanya di bawah. Cuman pertanyaannya harus detail ya, mobilnya apa, tahun berapa, manual Matic, biar saya tahu.
Oke, mungkin sekian dulu dari Dokter Mobil. Thanks.